Sebelum kita memulai Owada hari ini, marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hari ini tanggal 29 Oktober 2025, hari Rabu, dari Pusat Meditasi Villa Bumi Jawa. Kita mau memberikan Owada, menyambung Owada yang kemarin. Jadi kemarin kita sempat bahas tentang yang syair pertama, Metasutta ya, atau Karanya Metasutta. Nah, terus ada yang salah. Santusako. Santusako artinya merasa puas. Dari santuti. Nah, itu merasa puas. Kemarin Bante salah terjemahin sebagai damai. Damai itu ada satu lagi ya, santindrio nanti ya. Santindrio artinya santa indria. Santa itu damai, indria itu indra. Jadi indranya damai. Nah, jadi maksudnya sebagai yogi itu nggak gelisah gitu ya, tenang indranya gitu. Kayak meditator gitu ya, selalu ingat objek, lihat ke bawah, nggak celingu gitu ya. Nah itu juga salah satu hal yang perlu kita kembangkan waktu kita menjadi samana mode, ya, mode samana. Nah tentunya sesuai dengan prinsip Pabajita Bhinasutta ya, yaitu anyome akapokaranyati. Jadi waktu kita sudah menjadi seorang yogi, kita nggak boleh bersikap seperti umat awam ya. Jadi seperti perumah tangga di rumah ya, kita banyak ngobrol, nonton ya, dengar musik, nyanyi, ngegosip ya, terus banyak hiburan ya, pergi ke rumah tetangga, ke mall dan lain sebagainya. Tapi kalau udah jadi yogi ya enggak lagi ya. Nah, jadi hanya kebutuhan primer saja yang kita usahakan. Terus habis itu apa? Pikiran ya balik lagi ke objek meditasi. Prioritasnya meditasi. Kebutuhan primer ya yang betul-betul butuh aja. Terus juga nggak usah banyak preference. Kalau deterjennya disediainnya yang ini. Aduh, saya nggak cocok. Terus yang kain pel. Aduh, saya nggak cocok gitu. Dan lain sebagainya. Nah, kalau kayak gitu ya semua harus bawa dari rumah. Jadi bawaannya banyak nanti. Iya enggak? Nah, terus kalau mau misalnya habis stok, wah, mau belanja pun susah. Tapi kalau zaman sekarang belanja udah mudah ya. Yang penting ada duit bisa belanja. Tapi kalau kita dulu di Myanmar ya, apalagi pertama kali Bante pergi Myanmar itu tahun 2007 ya. Nah itu ya mobil aja masih pakai gas ya. Terus setiap hari kita tinggal di tempat meditasinya dekat jalan gak jauh. Nah itu dengar suara ban pecah, duar gitu ya. Nah, jadi masih banyak ban pecah ya, masih pakai gas itu mobilnya. Nah waktu itu kalau mau belanja gimana? Ya di depan center tuh ada warung, jadi nyebrang center ya. Nah, terus belanja apa adanya lu. Nggak ada sabun yang kita biasa pakai, nggak ada deterjen yang biasa kita pakai gitu ya. Iya apa adanya. Nah, kayak gitu. Nah, tapi ada banyak juga pengalaman kapia ya, yang mereka komplain. Karena kan kita biku ya,
Ada yang biku, samana, seale gitu ya. Mereka kan tidak pegang uang. Jadi kan belanja-belanja siapa yang pergi belanja? Kapia. Kapia yang belanjain. Nah, kapia kasihan deh. Nanti ada samana tuh yang penampilannya udah samana, tapi dia belum samana mode. Nah itu kadang di buku ya, satu buku itu Sasana Wataranaya ya. Nah itu Bante Sri Lanka yang tulis. Beliau juga tulis ya. Kenapa beliau menulis buku itu? Karena banyak sekali samana itu yang setelah menjadi samana tapi batinnya tidak samana. Penampilannya aja samana, tapi seumur hidup pun batinnya nggak seperti samana katanya. Ada ya. Nah, itu penting makanya. Penahbisan itu cepat banget. Ya, 1 jam nggak perlu. Tapi seumur hidup belum tentu bisa mengubah batinnya menjadi seperti seorang pertapa. Nggak mudah. Nah jadi sama juga ya. Nggak semua samana itu batinnya seperti samana. Ada beberapa samana itu wah sulit sekali disokong. Nanti ada tuh ya subharo, mudah disokong. Nah di syair Metasutta itu ya. Sulit disokong tuh gimana? Misalnya dia bilang butuh ember, ya udah dibeliin ember. Aduh kekecilan, aduh kebesaran. Nanti kapia bolak-balik. Cuma nukerin urusan satu orang. Dia bukannya ndak ada kerjaan, dia kapia untuk satu center loh. Kalau ada 500 samana dia urusin. Nanti ada yang mau butuh ceret atau pemanas air. Nanti, aduh ini cepat rusak. Aduh ini tank tipis deh katanya. Waduh susah deh. Nah, kadang-kadang itu untuk dapetin barang jadinya berminggu-minggu baru dapet. Jadi nggak mudah kayak begitu. Dan kapia pun juga ya kelihatan loh ya capeknya dia. Dan ya kapia apalagi ya, kapia nggak berlatih loh ya. Dia kan sibuk ngurusin kantor. Nah jadi kadang-kadang tuh kita bisa lihat karakternya. Kalau sama-sama yang susah disokong gitu, dia udah kayak ngumpet. Ya, udah lari, mukanya juga udah dia pasang muka ini, nggak happy. Nah, tapi giliran sama-sama yang mudah disokong ya, dia ramah. Nah, makanya Bante juga sering bilang ke muridnya, ke samana, ke yogi juga, kalau kalian mau diperlakukan seperti seorang samana, bersikaplah seperti seorang samana. Kalau kalian bersikap seperti seorang samana, orang bisa respect. Respect bukan berarti dia harus kayak menyembah kita tuh enggak ya. Tapi melayani kita itu tuh dia happy loh. Bukankah itu yang kita mau kasih ke mereka? Mereka mencari kusala, bukan mencari aku salah. Tapi lihat kita, udah aku salah. Nah di Manggala Sutta kan apa? Samana nanca dasanang. Etang Manggalam Utamang. Yang melihat samana itu berkah. Nah coba berkah nggak buat kapia kayak gini? Dijelaskan bahkan ya di Manggala Sutta itu, kenapa berkah melihat samana? Katanya melihat samana itu tuh kusala wipaka berbuah. Nggak cuma itu katanya, dari melihat samana bahkan ini Manggala Sutta ya, bukan Bante yang bilang, punya mata yang bagus, penglihatan yang bagus. Jadi kalau penglihatan kalian nggak bagus ya, artinya kalian nggak suka ngelihat samana. Nah, jadi gitu. Tapi coba bayangin kalau samananya model kayak begitu. Ya kasihan ya kapia ya. Nah, jadi coba kadang-kadang itu pertimbangannya nggak cuma internal tapi juga eksternal. Ya kadang di rumah juga gitu kan. Bapak misalnya kepala rumah tangga suka ngerokok. Nah lalu dia jadi pertimbangan apa? Dari diri sendiri, kalau untuk diri sendiri dia nggak bisa ngontrol diri. Tapi anaknya lahir. Nah, cowok apa cewek, kasihan kan anak masih bayi cium bau rokok gitu, nah dia kontrol gitu.
Jadi kalau misalnya Bapak suka minum misalnya, nanti takut diomongin orang, nanti anaknya diomongin orang kan, ih anak tuh pemabuk gitu kan. Nah, dia supaya anaknya tidak menderita kan dia jaga, dia kontrol diri. Jadi kadang karena alasan eksternal kita bisa ada pengendalian diri. Nah, jadi sebagai samana kita juga perlu begitu. Ada welas kasih ya, ada meta supaya orang tidak aku salah ke kita. Nah, kita kontrol loh ucapan, perbuatan, pikiran. Sebagai rasa terima kasih juga karena mereka sudah support kita selama ini. Nah, itu mudah disokong. Jadi, tapi kalau zaman sekarang kan ya, yang penting ada internet, mudah kapi-kapi, ada duit, ada internet. Nah, tapi juga ya, kadang-kadang kita samana juga gitu. Mau kapi apa, pertimbangin dulu. Kadang kalau kita kapi barang bawang yang mewah-mewah gitu, yang kapi aja nggak pakai, malu ndak? Jadi nanti kapianya mikir, waduh, gaji saya aja ndak segini. Bantia pakai barang-barang seperti ini. Samana juga gitu nanti. Kalau sering kapi kan, yang nerima paketnya, ini lagi-lagi si A, lagi-lagi si A, lagi-lagi si A, banyak kali barang. Pernah ya, ada yang dibilang gitu. Kapia bilang Bante, Yogi itu kayaknya banyak banget barangnya katanya. Itu kalau dia pulang satu mobil nggak bisa tuh. Nah, yang kayak gitu ya. Iya memang sih Kapia nggak ngomong ke Yoginya, tapi ngomong ke Bante. Makanya kadang-kadang jadi guru itu ya, orang pikir kita bisa baca pikiran, ternyata kita banyak CCTV. Kita dengar dari sini, dari sana gitu ya. Jadi itu, jadi santo sako merasa puas. Nah merasa puas juga gitu. Ya. Dikatakan ada 4 jenis merasa puas ya. Merasa puas atas semua yang diperoleh aja. Nah artinya kalau dia nggak dapet atau orang nggak kasih dia nggak minta. Meskipun orang sudah mengundang. Seperti itu dia, jaga kualitas batin dia ya. Ada lagi yang merasa puas sesuai fisiknya. Nah, kemampuan fisik. Jadi kalau dia sakit-sakitan kan ya, nah, tapi ada yang kasih dana obat ini, tapi dia tidak cocok. Karena pertimbangannya adalah fisik dia, jadi dia berusaha. Nah, apakah minta atau dia beli sendiri yang cocok untuk dia. Nah, misalnya kalau biku dapat jubah, oh jubah ini tipis, tapi dia orangnya takut dingin. Nah, dia butuh jubah yang tebal. Nah, nanti dia bisa cari, dia usahain. Apa dia minta kapia, apa dia minta keluarganya, atau dia barter sama banti yang lain. Nah, tapi ada juga yang pertama, puas itu cuma apa yang didapat aja. Meskipun dia ada keterbatasan yang lain ya, tapi pertimbangannya adalah saya hanya pakai apa yang didanakan. Nah, itu. Jadi dia dapat yang tipis, dia pakai dulu. Nah, nanti kalau dapat yang tebal, baru dia ganti gitu. Nah, yang ketiga, berdasarkan kepantasan. Nah, ada tiga jenis rasa puas. Berdasarkan kepantasan. Contohnya gimana? Dia dapat jubah bagus, sesuai sama dia. Ya. Tapi dia bilang apa? Oh, saya kan masih junior. Nah, kayaknya nggak pantas deh junior pakai bahan yang sebagus ini. Saya do aja nggak pakai misalnya. Nah, bisa ya, karena kama saya doang nggak dapat yang bagus, yang dapat yang bagus malah yang junior bisa. Nah begitu juga yogi, misalnya ya buffet, wah itu enak, atau tapi jadinya nggak mikir gitu loh, masih berapa yogi yang lain yang nggak dapat makan gitu ya, semua ambil gitu misalnya. Nah apa bagus? Nggak bagus ya. Nah jadi
kita sharing-sharing. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa, oh, ya saya kan duluan datang, jadi saya berhak ambil itu misalnya. Nah, jangan gitu ya. Nah, jadi itu namanya puas menurut kepantasan. Kayaknya nggak pantas deh kalau saya borong semua gitu. Nah, oke. Nah, terus kalimat berikutnya apa? Subaroca, santu sakoca, subaroca, apa kico? Nah, sedikit duty. Wah, kalau gitu nggak usah piket Bante. Ya ampun, duty-nya memang apa selain itu? Meditasi kan? Meditasi, piket. Udah itu aja maksudnya, nggak yang lain-lain ya. Nah itu sedikit duty, karena kalau sedikit duty ya, juga dia simple kan? Rutinitasnya sama. Nah kecuali dia apa? Di dapur juga ikut, nanti di mana juga ikut, jadi kapia juga. Nah itu banyak duty gitu, mana bisa meditasi ya. Nah, jadi misalnya kalau ada yogi baru datang, nanya, kalian berhak ndak jawab, bilang aja. Tanya ke admin, tanya ke volunteer, tanya ke kapia, saya yogi gitu, saya mau meditasi. Dan kita pun juga ya, kalau kita datang ke tempat yang baru kan kita nggak banyak tahu, kita juga harus toleransi. Karena yogi datang ke center ya, paling berapa lama sih? Ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, 2 bulan. Untuk dapat sebulan, 2 bulan itu kadang dia cuti, kadang dia mempertaruhkan diberhentiin. Iya, Bante juga pernah dengar yogi yang sering cuti jadi akhirnya diberhentiin. Nah, dia nggak mudah loh dapat waktu itu. Jadi kita sebagai yogi, kita pun juga sadar bahwa kita jadi yogi nggak mudah juga ngeluangin waktu seperti ini. Jadi kita menghargai waktu privasinya yogi lain. Oleh sebab itu jangan saling mengganggu. Ya. Nah, memang bukan tugas dia sih, tugasnya kan yang penghuni sini. Nah itu jadi ya, apa kico, sedikit duty dia. Terus salahu kawuti, living lightly ya. Jadi ringan dia. Ya ringan sama sih kemarin juga ya. Bante udah jelasin ya, nggak banyak beban hidupnya. Ya, nggak banyak tanggung jawab, itu satu. Benar-benar cuma yogi aja. Ya, terus bebersih ya, itu termasuklah yogi ya. Di wihara mana yang yoginya sama sekali nggak bersih, enak kali. Nah, kecuali retret umum cuma 10 hari gitu, oke lah. Karena retret umum biasanya banyak volunteer. Tapi kalau retret mandiri, namanya juga mandiri ya enggak? Ya bebersih juga sendiri gitu. Nah terus ada bagusnya juga sih ya piket-piket kayak gitu. Jadi ada aktivitas, apalagi di tempat dingin seperti ini. Ya, kalau kita ndak banyak gerak gitu ya, lama-lama jangka panjang ya, stamina turun. Kita rasa kok makin lama makin malas ya, makin lama makin lemas. Tapi ternyata kita kurang gerak. Yalah kita duduk terus. Duduk, makan, tidur, duduk, makan, tidur, duduk, makan, tidur. Nah, nanti otot-ototnya udah nggak ada lagi. Makanya makin lemas. Nanti duduk pun juga udah nggak bisa lama lagi. Awalnya bisa lama. Nanti salahin apa? Makanan lah, katanya kurang gizi apa. Padahal kurang gerak. Kalau kurang gerak, makanan mau bergizi kayak gimana juga kebuang aja. Ya, nggak jadi daging, nggak jadi otot. Nah jadi sama ya, salahu kawuti juga hidupnya ringan. Artinya ya nggak banyak tanggung jawab, juga nggak banyak beban. Beban dari ya kebutuhan yang harus dijaga banyak gitu kan, nggak. Semua di sini kan barang umum. Nah jadi nggak ada beban, kecuali yogi semua bawa sendiri ya, alas duduk bawa sendiri, ya, kelambu bawa sendiri. Waduh itu banyak yang dijaga. Tapi kalau semuanya oke lah cincai ya pakai barang umum,
pakai bareng, jaga kebersihan bareng. Udah nggak ada beban kan? Waktu datang satu koper, pulang satu koper. Nah, jadi salah hukawuti. Terus santindriyo, ya, berarti indranya tenang. Nipako, bijak, bijaksana, penuh pertimbangan. Nah, kadang-kadang gitu ya. Udah perihal bijaksana ini, ada ngajar 4 cara. Tapi di antara 4 ini ya, 4 langkah ya, yang nomor 3 itu samatha bhawana, artinya setiap kali kalian pegang objek samatha, nah itu udah aman. Artinya kalian selalu mindful. Yang keempat juga tentang vipassana. Jadi kalau kalian udah bervipassana, nah kalian selalu bervipassana sepanjang hari, berarti kalian sudah yang nomor 4. Nah, nomor 1 sama nomor 2, ini bukan perihal meditasi, keseharian. Nah, yang mana sangat penting? Yang pertama itu saddhaka sampajana. Jadi saddhaka artinya bermanfaat. Ada bermakna, bermanfaat gitu. Atha itu kadang makna definisi. Ya. Nah, kadang-kadang kita sebelum melakukan sesuatu, ada muncul ya impuls ya. Pingin melakukan ini, pingin ngomong ini, dan lain sebagainya. Atau bahkan muncul keinginan untuk melakukan kebajikan atau ketidakbajikan. Tapi baru di pikiran. Nah, waktu sudah muncul di pikiran itu, kita sudah seharusnya, apalagi sebagai praktisi, ya, kita menyadari, oh muncul, mau melakukan ini. Nah, pertimbangan yang pertama adalah yang ingin dilakukan bermanfaat atau enggak. Nah, itu dulu. Jadi misalnya, oh mau piket, bermanfaat. Tapi pertimbangan keduanya juga harus ada. Udah bilang sapaya sampajanya. Jadi kita juga harus paham bahwa ini suitable atau enggak. Pantas enggak, cocok enggak waktunya ya. Tepat enggak. Tepat guna, tepat waktu. Nah, kadang kita orang yang tepat enggak. Nah, misalnya kalau kita mau negur nih sesama yogi. Nah, dia kayaknya sensi nih sama saya. Jadi saya bukan orang yang tepat negur dia, malah nanti berantem. Nah, terus kalau kita negur, nah nanti yogi juga menganggap kita sumber informasi pula. Nah, nanti apa-apa tanya kita. Nah, kita siap nggak dengan resikonya? Dengan menegur nanti kita dianggap ibu kos. Nah, nanti banyak yang sensi, ya kan? Disorot. Jadi kadang-kadang kita mikir, pengen tegur tapi kayaknya enggak. Waktunya kadang enggak pas ya. Misalnya mau piket bagus, tapi ini waktunya orang meditasi. Nah, janganlah. Jadi kita harus ada pertimbangan ya jadinya. Makanya kadang itu sesuatu yang bagus, tapi sebetulnya enggak cocok dilakukan pada saat itu. Atau misalnya kita mau negur, nasihat kita tuh bagus dan baik untuk orang ini. Tapi kadang-kadang bahasa yang kita pakai nggak bagus, menyinggung orang, terlalu lugas, atau terlalu apa adanya gitu ya, terlalu jujur kadang-kadang bisa juga ya. Nah, jadi kadang-kadang ada pertimbangan berikutnya ya. Tapi kalau kita bisa terus ngejalanin dua ini ya, kita makin lama makin bijak. Jadi yogi, jadi praktisi itu makin lama makin bijak. Karena apa-apa tuh penuh pertimbangan, enggak apa kata orang tuh impulsif ya. Mau langsung ngelakuin gitu. Enggak ada pertimbangannya, enggak ada remnya, enggak ada filternya. Nah, itu nipako tuh. Ya. Nipako artinya kadang mereka terjemahin pruden ya. Kayak nama perusahaan asuransi itu ya, pruden. Nah, pruden artinya dia sensitif terhadap kebutuhannya apa gitu. Nah, dia udah pertimbangin jangka panjangnya, kayak gitu.
Ini penuh pertimbangan, maksudnya bijaksana. Nah, orang yang punya kualitas-kualitas seperti ini, yang mana cocok untuk sebagai seorang samana ya, itu batinnya itu cenderung lembut. Apalagi kadang-kadang kalau kita hanya menjalankan sebentar, ya lembutnya sebentar loh. Tapi kalau kita udah ngebiasain punya kualitas-kualitas seperti ini ya, batin kita tuh lembut untuk jangka panjang. Lembut ya. Jadi bagi yang keras-keras tuh, nah ini harus dikembangin. Nah, waktu kita keras ya, coba deh meditasi. Gimana? Susah enggak? Gampang ya muncul kotoran batin ya. Kalau kita sifatnya keras kepala, ya, mudah marah, mudah sensi, ya, bahkan mudah sedih. Kalau ditegur dikit sedih gitu ya, langsung merasa bersalah, atau bahkan kita sering menyalahkan diri sendiri. Apa-apa padahal orang pikir tidak sesuatu yang buruk, biasa aja, normal-normal aja. Tapi diri sendiri yang terlalu keras sama diri sendiri kan, akhirnya sedih. Kalau kayak gitu apa bisa medi? Enggak, makanya kita butuh batin yang lembut ya, yang mudah memaafkan, yang toleransi, yang manut ya. Terus yang simple, yang cepat merasa puas gitu. Jadi kok kayaknya pasif ya? Kebanyakan dia sifatnya pasif gitu. Tapi bukan berarti pasif itu, ada orang pasif tapi dia tekan. Nah itu simpen lama-lama juga duar gitu ya. Nggak boleh juga. Tapi betul-betul kalau dapat sesuatu lepas. Ada yang bilang katanya kayak ini batin ini ada bolongnya gitu ya. Kotak sampah tapi bawahnya bolong. Jadi orang masukin sampah dia tapi nggak nyimpen. Keluar terus. Nah, jangan apa-apa disimpan, lepas. Nah, ini batin lembut ya. Batin yang lembut kayak gini, mau meditasi apapun juga mudah. Terus juga apa? Nggak mudah keseret. Keseret tuh artinya dia tetap tahu prioritas dia apa. Tujuan dia datang ke sini apa. Nah, nggak mudah. Misalnya diajak ngobrol, ngobrol. Diajak ke mall, ke mall. Jadi bukan begitu, dia tahu apa yang dia lakukan. Saya kesini mau ngapain. Nah, ini aja dia kerjain. Jadi simple juga. Nah, ya, ini adalah seorang samana punya kualitas seperti ini. Salah satu ya, ada lagi bagus. Ini pengalaman kita waktu di Myanmar. Myanmar waktu itu panas kan, Bante cerita ya kemarin kan, udah panas, jarang mandi. Terus kita komplain nggak ke guru? Ya, kita juga manusia ya, kita komplain, kita ngomong, panas Bante, nggak bisa meditasi. Terus guru bilang apa? Panas, neraka lebih panas. Kadang-kadang kita pikir, nggak sensitif kali ya atas kebutuhan kita gitu ya. Tapi bukan loh, memang kenyataannya gitu. Buddha ya, salah satu sutta, Agi Khandopama Sutta ya. Nah ini sutta yang paling ditakuti biku. Karena Buddha setelah kasih sutta itu, 60 biku muntah darah, 60 biku lepas jubah, ya, 60 biku mencapai arahat. Loh, kok kontras sekali ya? Ada yang mencapai arahat, ada yang muntah darah, lepas jubah gitu. Nah, karena serem cerita-cerita sutta ini. Buddha bilang, daripada kalian itu makan makanan dana dari umat awam, tapi kalian sendiri tidak punya moralitas yang baik. Artinya tidak murni moralitasnya ya, tapi kalian makan seenaknya gitu, makan makanan umat awam. Itu
lebih baik daripada itu, seperti itu ya, lebih baik kalian tuh makan bola besi membara, telan. Coba kita bilang, mana pertimbangannya? Tentunya makan bola besi membara gitu ya lebih menderita lah daripada makan-makan umat. Nah, umat juga nggak tahu kita nggak bermoral, iya nggak? Nah, tapi Buddha itu ada satu apa ya, ketentuan dari seorang Buddha gitu ya. Buddha hanya bicara setelah melihat loh. Buddha mengajar itu setelah melihat. Jadi waktu Buddha bilang lebih baik nelan bola besi membara daripada makan itu karena beliau lihat sendiri. Kama yang jadi konsekuensinya. Lah kita tidak bisa tahu. Kita pikir apa? Ini donatur kasih dana. Mereka berharap bisa berbuat baik. Ya, tapi kita tidak punya sila ya, tidak ada orang tahu. Waktu makan rasanya apa? Apa berubah? Pahit? Tidak kan? Tetap enak. Jadi kita nggak ngelihat kama yang dengan begini itu bahwa ini adalah kama buruk. Kita nggak bisa lihat, makanya kita menikmati. Juga kita nggak bisa memahami maksud Buddha apa. Tapi Buddha ngelihat kan bahwa dengan begitu, kenapa Buddha bilang? Karena kalau kalian makan bola besi seperti itu ya, paling kalian apa? Ini terbakar, udah mati. Penderitaannya itu cuma itu aja. Berapa lama sih menderita sampai mati? Nelan bola api. Ya paling cepet kan. Nah tapi kalau kalian makan ini dana umat memang enak ya, tapi kalian tidak punya moral. Nah itu lama di neraka disiksa. Iya kan? Ada loh ya hantu-hantu di zaman Buddha itu biku. Tapi jubahnya api terbakar. Patahnya terbakar api. Dia pun nggak bisa lepas. Nah, jadi kadang-kadang tuh yang nggak bisa kita lihat bukan berarti nggak ada. Bukan berarti konsekuensinya nggak ada. Ya. Ada, semua itu ada konsekuensinya. Nah oleh sebab itu ada biku yang mencapai arahat. Itu kenapa? Karena waktu dia mendengar owada, lagi-lagi ya owada ya, dari Buddha ini, dia ngerenung, oh saya ndak ada kualitas ini. Di saya tuh ndak ada, artinya moralitas saya itu murni. Nah waktu itu mereka happy, muncul ya, kebahagiaan dalam dirinya, direnungi sebagai anicca dukkha anatta, mencapai tingkat-tingkat kesucian. Nah itu kan enaknya kalau kita murni ya, waktu kita dengar teguran, masukan ya, waktu itu kita malah happy. Bukannya nyukurin ya, nyukurin yang lain bukan. Tapi karena diri sendiri bercermin, wah cemerlang. Nah tapi yang muntadara gimana? Karena ternyata mereka bukan biku lagi. Selama ini hanya dirinya aja yang tahu. Jadi benar nggak punya moral. Bukan moralitasnya nggak baik lagi bukan ya. Udah nggak ada lagi sebagai biku itu. Udah parajika. Udah bukan biku lagi. Nah tapi masih penampilan biku. Masih terima dana umat seperti itu. Nah itu muntah darah dia. 60 orang. Nah 60-nya lagi lepas jubah. Kenapa? Karena mereka banyak pelanggaran. Tapi tidak sampai sudah bukan biku lagi gitu, bukan. Nah, jadi mereka putusin ya udahlah daripada hidup sebagai biku tapi nggak bisa murni, nggak sanggup hidup murni, lepas jubah aja lah. Nah, kadang orang berpikir loh, bukankah Buddha itu setiap kali memberikan ceramah itu atas karuna ya, belas kasihan kepada makhluk ya, supaya makhluk mendapatkan manfaat dari setiap ceramah. Lah ini sampai muntah darah, ini sampai lepas jubah, apa itu manfaat yang Buddha harapkan dari mereka? Nah, tapi dijelaskan bahwa untung mereka lepas jubah. Kalau nggak lepas jubah itu makin banyak pelanggaran. Nah, sedangkan kalau mereka lepas jubah, jadi umat perumah tangga yang ya seperti perumah tangga gitu, cuma 5 sila gitu ya.
Itu malah murni silanya. Dengan begitu mereka berlatih malah bisa mencapai. Sebagai biku nggak bisa. Sebagai biku ada loh ya biku yang bilang, yang penting 5 sila aja. Nggak bisa loh. 5 sila itu untuk umat awam. Biku jalanin 5 sila aja udah cukup, itu nggak cukup. Nah, jadi apa bedanya biku sama umat awam? Nah sama biku ini juga ngomong karena apa? Dia nggak bisa ngelihat konsekuensinya. Dia kira ya umat awam manusia, biku juga manusia, ya sama aja. Harusnya kalau mereka cukup ya kita juga cukup. Nggak, beda ya, beda status. Nah kalau gitu kenapa Arahanta sebagai biku bisa berumur panjang, kalau sebagai umat awam nggak bisa? Ya kan beda ya. Dengan pakai jubah ini aja udah beda loh ya. Nah terus waktu guru kita bilang neraka lebih panas, itu artinya apa? Ada beberapa orang yogi yang dengar kayak gitu ya. Ih gurunya nih malah ngomong kayak gini kan, nggak peduli lah apalah ya, nggak peduli, nggak ngertiin kita. Tapi sebetulnya kadang-kadang ya itu bukannya bukannya guru tuh nggak sensitif atau apa. Kadang-kadang murid tuh ya dikasih yang baik nggak sadar. Jadi harus agak keras. Harus keras baru sadar. Kita berharap dia sadar sih ya, bukan untuk melukai perasaan itu, enggak. Semua tuh untuk si murid. Nah, jadi murid yang ngerti maksudnya guru itu apa? Oh, kalau saya hanya karena panas, lalu kualitas batin saya jadi buruk, ya, ini konsekuensinya saya bisa terlahir di alam penderitaan loh. Kalau ndak ke neraka ya ke alam penderitaan. Kalau ke alam penderitaan udah deket ke neraka. Mudah sekali. Kita jadi hewan ya. Banyak membunuh hewan-hewan lain, berantem ya. Nyelakain, bahkan manusia juga bisa sebagai hewan. Jadi sebagai hewan berapa banyak kebajikan yang kita lakukan setiap hari? Hampir ndak ada. Nah jadi lebih bahaya nggak ke neraka? Nah tapi kalau udah ke neraka, jadi penderitaannya tuh lama. Apalah susahnya? Maksudnya bukannya mudah juga ndak mudah ya. Panas-panas meditasi ndak mudah. Tapi jangan sampai panas ini tuh mempengaruhi batin saya jadi kotor, ndak boleh. Tetap berusaha. Memang nggak bisa maksimal. Oke katakanlah. Ya ndak apa-apa ya. Memangnya guru yang mau kalian kepanasan? Enggak kan? Memangnya guru enggak kepanasan? Kepanasan juga. Semua orang kepanasan. Dan itu bukan sesuatu yang kita mau, kita udah usahakan. Nah tapi kalau ada faktor-faktor X gitu kan, seperti cuaca dan lain sebagainya, ya itu semua adalah tanggung jawab pribadi untuk menjaga batin kita masing-masing. Ya enggak? Bukan tanggung jawab guru. Nah, guru itu artinya cuma sadar, sadar. Jangan lupa diri, ya. Jangan keseret sama kotoran batin. Nah, itu dengan kata lain, ya. Halusnya sih mau ngomong gitu, tapi ngingetin bahwa neraka lebih panas, ya benar. Nggak ada cuma 40 derajat, 45 derajat itu dibandingin sama di neraka beratus juta tahun, ya. Kita harus kepanasan gitu. Dan mungkin ada orang berpikir bahwa, oh kalau saya jadi tikus, saya juga happy sebagai tikus. Orang karena tikus memang tinggalnya di parit, jadi kotor-kotor gitu dia tidak peduli loh. Ya, dia sudah happy, dia sudah nyaman sebagai tikus. Lalu kalian berpikir bahwa, oh saya udah memang lahirnya di neraka, ya udah saya udah nyaman di api gitu kan. Apa gitu? Sayangnya enggak ya. Setiap momen aku salah wipaka berbuah, artinya apa? Itu kulit terasa panas. Tapi lebih ngerinya lagi kalian ndak mati-mati. Kalau kita kebakar mati udah beres, ganti alam ya.
Iya, nggak beres juga sih kalau karma buruk masih ada ya ikut terus ya. Tapi mereka itu sebagai makhluk itu enggak mati-mati. Nah, ya waktu guru bilang bahwa neraka lebih panas, itu bukan cuma sekedar nakut-nakutin, tapi cuma mengingatkan. Nah, jadi kadang-kadang ya, maafinlah guru. Waktu mereka itu enggak sensitif. Waktu mereka itu pakai bahasanya kadang-kadang agak menusuk gitu. Tapi semuanya untuk kebaikan bersama. Nah, bahkan Buddha kadang-kadang menggunakan kata-kata kasar. Buddha bilang, saya nggak memperlakukan murid saya seperti pot yang belum jadi. Pot zaman dulu kan bikin dari tanah liat. Nah, supaya jadi gimana? Di pencet remes-remesnya, kasih air remes. Terus kalau udah jadi gimana? Kalau baru jadi ya, dia masih getas ya kata orang ya. Ringkih. Karena dia belum keras. Kena dikit aja, udah gompal, pecah, dan lain sebagainya. Nah, Buddha katanya nggak memperlakukan muridnya seperti pot baru, tapi seperti pot yang lama, ya udah lulus di tempa gitu. Sorry, bukan. Perumpamannya itu adalah bukan seperti pot baru, tapi pot yang belum jadi. Pot yang belum jadi itu gimana? Ditonjok-tonjok ya enggak? Supaya bentuknya jadi kan? Dipukul lagi supaya lembut. Dikasih panas, dikasih air, dilempar-lempar. Nah, jadi hanya yang bisa bertahan yang akhirnya jadi pot cantik, kata Buddha. Jadi hanya yang punya mental yang kuat yang akhirnya lulus seleksi. Akhirnya mendapatkan warisan dari Buddha, yaitu Maggaphala Nibbana, Dhamma. Nah, pada hari ini cukup sekian dulu ya. Nanti kita lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Marilah kita melakukan pelimpahan jasa. Idang me punyang asawakaya waham hotu. Idam me punyam nibbana sapacayo hotu. Mama punya bhagam sabasatanam bhajemi. Te sabbe me samam punya bhagam labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu.